Oke, tadi lanjut lagi ya. Jadi epi kali CI pangkat 4 tadi min 2 pangkat 4 jadi 16 kali 5 80. Atau yang ini sekarang CI nya min 1 pangkat 4 ya 1 kali 18 dan seterusnya ya. Ini kolomnya semua. Kemudian jangan lupa nanti dijumlahkan, FI nya dijumlahkan jadi 100, CI nya dijumlahkan pasti jadi 0 di sini ya. Kemudian FI kali CI kita jumlahkan semua 15, FI kali CI kuadrat 97, FI kali CI pangkat 3 33, FI kali CI pangkat 4 253. Nah, oke, lanjut. Setelah itu kita masukkan ke rumus ya. M1 aksen sama dengan ya kayak rumus yang ini ya. Mulai dari M1 aksen sama dengan P pangkat 1 ya, untuk R nya 1 ya, ini dikali dengan sigma FI kali CI pangkat 1 dibagi N ya. Ya, P pangkat 1 ya, P nya berapa? P nya 3 ya, 60. Bisa dilihat dari kelas data pertama aja, kita ambil sampel data pertama 60 sampai 62, berarti kan 3 ya, 60, 61, 62, 63 ya, 62 ya. Jadi panjang kelasnya itu adalah 3 ya. Panjang kelasnya P nya 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat 1 3 ya. Ini kita tidak ditulis satunya karena ya 3 pangkat 1 sih ya, 3 aja kita tulis ya. Kemudian sigma FI kali CI pangkat 1 itu 15 ini ya, yang ini 15 nih. FI kali CI ya, sigma FI kali CI sama dengan 15 dibagi N, atau N itu di sini sama dengan sigma FI sama dengan N ya, 100 ya. Jadi 3 kali 15 bagi 100 itu sama dengan 0,45. Kemudian kita cari M2 aksennya, itu sama dengan P pangkat 2 dikali sigma FI kali CI pangkat 2 dibagi N, sama dengan panjang kelasnya 3, ini R nya 2, 3 pangkat 2 dikali sigma FI kali CI kuadrat itu 97 ya. 97 dibagi dengan 100 sama dengan 8,73 ya. Ini udah dapat M2 aksennya. Oke. Nah, kita cari M3 aksen. M3 aksennya itu sama dengan P pangkat 3 dikali sigma FI kali CI pangkat 3 dibagi dengan N ya, sama dengan ya 3 pangkat 3 dikali dengan ya sigma FI kali CI pangkat 3 itu adalah 33 ya. 33 dibagi 100 ya, jadinya 3 pangkat 3 kali 33 dibagi 100 itu sama dengan 8,91. M4 aksen juga rumusnya tadi ya, P pangkat 4 dikali dengan sigma FI kali CI pangkat 4 dibagi N, atau sama dengan 3 pangkat 4 dikali ya sigma FI kali CI pangkat 4 253 ini ya, 253 dibagi dengan 100 hasilnya 204,93. Oke, setelah kita dapat M1 aksen, M2 aksen, M3 aksen, dan M4 aksen, kita masukkan rumus ini lagi. M2 sama dengan M2 aksen dikurangi dengan M1 aksen dikuadratkan, jadi 8,73 dikurangi 0,45 dikuadratkan ya, sama dengan 8,53. M3 ini rumusnya M3 ya, tinggal dimasukkan data-datanya semua ya, yang sudah dapat ini hasilnya ini min 2,69. M4 juga nanti didapat hasilnya 199,38. Nah, M2 ini tuh sama dengan varians ya, sama dengan varians. Jadi untuk mencari varians juga bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini sampai di sini. Terus apalagi setelah ini? Nah, momen ini nanti kita bisa gunakan untuk mencari kurtosis ya, khusus untuk M2 dan M4 ya. Oke, lanjut. Sekarang setelah momen kita masuk ke kemiringan ya. Kemiringan atau bahasa lainnya biasanya kecondongan ya. Itu untuk menunjukkan ukuran kesimetrian distribusi frekuensi ya. Apa itu simetri? Ya, simetri itu kalau dibelah kanan kiri itu ukurannya sama, panjangnya sama. Itu misalkan layang-layang. Nah, kita belah dua. Maka kalau ingin dikatakan simetri, luas
yang sebelah kanan itu harus sama dengan luas yang sebelah kiri, termasuk panjang lebarnya juga ya harus sama ya. Bentuknya ada yang kemiringan negatif kiri, ada kemiringan 0 yang simetri ya, kemiringan 0 simetri ya, ada yang kemiringan positif kanan ya, maksudnya kemiringan negatif. Jadi nanti seperti ini ya. Nah ini kemiringan negatif artinya dia kecondongannya yang negatif itu ke kiri ya, kiri, jadi lebih ke kiri. Nah kalau kemiringan 0 simetris, nah sama, jadi kanan kirinya sama. Kalau kita belah dua ya sama gitu ya. Kalau kemiringan positif ya ke kanan. Ini bentuknya apa sih? Ini dalam bentuk grafik ya, grafik batang. Ini grafik batangnya dari mana? Jadi ini dari tabel distribusi frekuensi ya. Bisa dilihat di sini angka-angkanya. Ini adalah nilai tengah semua, nilai tengah dari tiap-tiap kelas interval. Nah, jadi nanti akan membentuk grafik batang seperti ini. Dari grafik batang seperti ini kita bisa buat kurva ya. Jadi kalau misalkan kita ambil titik-titik datanya, ini misalkan titik-titik kalau lebih kasarnya kita ambil titik-titik tengah ini, kita hubungkan, nanti akan membentuk kurva ya, kurva seperti yang saya jelaskan ini bentuk kurva. Kurva ini terbentuk dari grafik yang kita buat ya, grafik yang kita buat ini ya. Nah, ini ada macam-macam, ada yang miringnya negatif, kemiringannya negatif ke sebelah kiri, ada yang kemiringannya positif ke sebelah kanan, dan ada yang simetris ya, seperti ini ya. Kemudian cara kita menentukan bahwa distribusi frekuensi yang kita dapat ini kemiringannya kemana, maka rumus untuk mencarinya adalah ada dua di sini. Kemiringan sama dengan rata-rata dikurangi dengan modus dibagi simpangan baku. Yang kedua, kemiringan itu sama dengan 3 kali dalam tanda kurung ya, rata-rata dikurangi dengan median dibagi dengan simpangan baku. Ini adalah koefisien kemiringan Pearson ya. Pearson yang pertama, ini yang kedua. Catatannya di sini, jika kemiringan plus ya, artinya nanti setelah kita hitung-hitung ini, entah pakai rumus yang mau pertama atau yang kedua boleh. Kalau misalkan nilainya positif, maka kita gunakan model yang plus juga, yang positif. Nah, yang ini kita gunakan yang ini kalau nilainya positif. Kalau nilainya jika kemiringan negatif, maka modelnya yang ini. Nah, kalau nilainya nanti hasil hitung-hitungannya negatif, maka pakai model yang ini. Kalau misalkan yang terakhir ya, kalau jika kemiringannya 0, jadi kalau hitung-hitungan di sini nilainya 0, setelah rata-rata dikurangi modus dibagi simpangan baku ternyata hasilnya 0, maka nah ini bentuknya akan seperti ini ya. Nah, modelnya simetris ya, kanan kirinya sama. Itu untuk kemiringan. Contoh soalnya seperti apa? Nah, contoh soalnya seperti ini, kemiringan ya. Contoh soal, dalam nilai ujian 80 mahasiswa menghasilkan rata-rata 76,62, mediannya 77,3, modusnya 77,17, dan simpangan bakunya S-nya sama dengan 13,67. Maka kita cari dengan rumus kemiringan tadi ya. Nah, tadi ya rumus kemiringannya. Ini rata-rata dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku ya. Rata-ratanya 76,62 ya, modusnya 77,17, simpangan bakunya 13,07. Maka kita dapat kemiringannya minus 0,04 ya. Bisa jadi tandanya minus ya. Kemiringan artinya kemiringannya negatif dan dekat kepada 0, maka kurva sedikit miring ke kiri ya. Artinya nanti kurvanya kalau digambarkan akan miring ke kiri ya. Jadi akan bentuknya seperti ini ya, miringnya bukan tepat seperti ini, nanti kan miringnya seperti ini ya, ke sebelah kiri bentuknya kalau nilainya negatif. Kalau ke positif ya sebelah kanan ya, yang ini sebelah kanan ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kemiringan kita akan belajar tentang kurtosis. Nah, kurtosis itu adalah ukuran keruncingan ya. Jadi runcingnya seperti ini.
ada leptokurtis, ada platykurtik, ada mesokurtik ya, runcing ke atas. Ini yang ke bawah ya, yang landai, yang ini yang mesokurtik yang normalnya ya. Nah, itu ukuran ekses dari sebuah distribusi. Ekses itu hal yang berlebihan ya. Nah, ukuran distorsi ya terhadap kurva normal. Nah, ini bentuk kurvanya. Bentuk kurva kurtosis ada 3 macam, leptokurtis, platykurtis, dan mesokurtis. Nah, untuk menentukan apakah suatu kurva bentuknya leptokurtis, platykurtis, atau mesokurtis, maka kita gunakan rumus ini ya. A4 sama dengan M4 dibagi dengan M2 kuadrat ya. Jadi pakai momen ya. Kita cari dulu momennya, baru kita bisa mencari kurtosis. Nah, dengan kriterianya di sini A4, kalau lebih dari 3 maka masuk leptokurtik. Kalau A4-nya sama dengan 3 itu normal. Kalau A4-nya kurang dari 3 itu sama dengan platykurtik ya. Contoh soal yang tadi, kita kembali ke atas. Nah, kita lihat di sini untuk mencari kurtosis maka kita butuh M4 dan M2. Nah, bisa dilihat di sini M4-nya hasilnya 199,38, sedangkan M2-nya 8,53 ya. Jadi tinggal dibagi aja nanti, 199,8 dibagi 8,53, dikuadratkan dulu ini ya. Dikuadratkan. Apakah hasilnya lebih dari 3 sama dengan 3 atau kurang dari 3? Nah, silahkan coba dikerjakan di rumah masing-masing ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke koefisien kurtosis persentil. Nah, koefisien kurtosis persentil itu sama dengan K sama dengan SK dibagi dengan P90 dikurangi dengan P10, atau sama dengan ya, SK itu adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu sama dengan 1/2 dikali dengan K3 dikurangi dengan K1 ya. SK itu rentang semi antar kuartil atau simpangan antar kuartil ya. K1 kuartil ke-1, K3 kuartil ke-3, P10 ya persentil ke-10 ya, P90 persentil ke-90 ya. Jadi dicari dulu ya K3, K1, P90 dan P10 nya ya. Ya, cukup sekian penjelasan secara singkat dari materi tentang momen, kemiringan, dan kurtosis. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya semoga ada pertanyaan ya, saya harap ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.